Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan Bung Warta. Ngopi bareng Bung Warta. Ngopi 17 ke depan. Pagi ini pagi yang cerah sekali ini. Bung Warta pagi ini akan ngomongin soal apa ya? Perkembangan resepsi pernikahan. Mungkin ada yang masih ingat-ingat. Dulu itu resepsi pernikahan di era-era tahun 80-an, 90-an itu masih terbilang sederhana. Sederhana. Resepsi pernikahan itu ada perubahan menjadi ya bisa terbilang mewah setelah mulai marak banyak televisi. Jadi ketika banyak televisi, TV-TV swasta bermunculan, orang-orang banyak yang punya TV, nonton TV, maka mulailah ada perkembangan yang sangat drastis ini terhadap tradisi-tradisi resepsi pernikahan. Saya contohkan gini. Di era tahun 80-an, 90-an, 90-an awal itu kan televisi itu sangat terbatas. Di kampung-kampung juga kan masih jarang yang punya televisi. Televisi swastanya hanya berapa itu? Hanya berapa gelombang gitu, hanya RCTI gitu yang ada. Sama dengan TVRI yang memang TV di pemerintah. Di era tahun 80-an 90-an itu kan resepsi pernikahan terbilang sederhana. Orang ketika akan melakukan resepsi pernikahan dulu kan cukup pasang terpal di depan rumahnya, terpal gitu. Dekorasinya juga kadang-kadang nyari daun apa, daun beringin, daun apa gitu, daun pisang, batang pisang gitu yang dibuat dekorasinya. Paling kemudian pakai hiasan-hiasannya itu yang dari kertas wajik itu yang bisa dibikin layang-layang itu kertasnya. Ya paling hanya segitu dekorasinya. Nggak harus sewa tenda kalau dulu kan, nggak ada, jarang, sangat jarang, bahkan terbilang nggak ada itu penyewaan tenda itu kalau di daerah-daerah, apalagi di pedesaan, kampung-kampung. Jadi kalau mau resepsi pernikahan, hajatan pernikahan atau hajatan hitanan ya paling bikin semacam tenda kalau yang sekarang, tapi dari terpal, tiang-tiangnya dari bambu, gampang. Jadi orang-orang gotong royong gitu, kerja bakti mendirikan tenda itu. Kalau di Sunda belandongan. Kemudian pernikahannya juga terbilang sederhana gitu, dan nggak rumit. Ya secara administrasi juga dulu mungkin penegasan dari usia perkawinan juga kan undang-undang nomor berapa itu yang tahun 71 itu tentang perkawinan. Itu kan secara administrasi waktu itu kan kependudukan masih mudah ya. Memanipulasi data kependudukan masih mudah. Misalnya anaknya masih belum berusia perkawinan, tinggal disulap nantinya kan. Kalau dulu bisa disulap. Nggak punya KTP kan dibikinkan surat apa itu namanya, KTP sementara kalau dulu. Cukup bikin KTP sementara ditandatangani oleh
kepala desa dulu kan untuk berkasnya karena belum punya KTP pakai itu KTP sementara. Jadi nggak heran juga kalau di era-era tahun 80-an, 90-an itu yang menikah itu masih di bawah usia pernikahan. Tapi banyak yang sudah menikah. Dan menikahnya juga resmi melalui KUA. Yang memang kondisi seperti itu. Kemudian pernikahan zaman dulu juga banyak yang ketika menikah dengan status duda atau janda yang juga melakukan manipulasi administrasi, banyak juga. Karena gini, kalau perceraian di pedesaan itu rata-rata kan asal sudah memenuhi syarat cerai secara agama, talak secara agama, itu sudah dianggap sah, sudah sah. Menceraikan istri itu ya cukup dengan ucapan, ada saksi atau melalui surat dia semacam surat pernyataan bahwa dia menceraikan istrinya, mentolak, maka sudah sah terjadi perceraian. Artinya ini perceraian di bawah tangan sebenarnya kalau menurut dia. Sehingga menjadi masalah ketika bagaimana ketika akan menikah lagi. Dia statusnya sebenarnya sudah cerai di bawah tangan, statusnya duda atau janda. Ketika menikah lagi kan harus ada surat cerai dari pengadilan. Nah, ini banyak. Maka dibuatlah nantinya ketika dia menikah lagi, pada surat pengantar nikahnya itu NA, keterangan pengantar nikahnya, izin orang tua segala macam itu. Kalau untuk yang cerai, duda cerai, janda cerai itu kan seharusnya ada surat putusan pengadilannya. Jadi ada sertifikat cerai dari pengadilannya, penetapan pengadilannya. Maka di era tahun 80-an 90-an disiasati nantinya. Jadi lampiran pengantarannya nanti statusnya dibuatnya janda mati atau duda mati. Kenapa dibuat janda mati atau duda mati? Karena lampirannya nanti cukup dengan surat keterangan kematian dari kepala desa juga. Janda mati atau duda mati. Nah, ini kan manipulasi, ada manipulasi. Jadi orang yang masih hidup dibuat meninggal. Ya karena memang waktu itu data kependudukan itu kan tidak seperti sekarang yang sudah online di dinas kependudukannya. Sekarang kan online datanya sampai ke Kementerian Dalam Negeri. Kalau dulu kan masih belum online, KTP-nya masih KTP yang dari kertas itu kan. Tidak seperti sekarang. KTP-nya dibuat di kecamatan kan, kalau ada tanda tangannya kecamatan, registrasinya di kecamatan. Jadi banyak itu yang kejadian bahwa ketika mereka statusnya duda tapi kan dudanya cerai di bawah tangan, janda tapi janda cerai di bawah tangan. Artinya ya hanya dengan surat aja, surat tulis tangan atau diketik gitu, semacam pernyataan bahwa dia menceraikan istrinya, itu yang dibuat dasar kan. Sehingga ketika menikah lagi tidak punya surat putusan pengadilannya, maka yang digunakan adalah lampiran surat kematian atau surat kuning kalau disebut surat kuning. Ini banyak manipulasi seperti ini sudah dianggap biasa. Tapi kan seiring waktu akhirnya orang dengan angkatan-angkatan muda di tahun 2000-an sini, orang semakin mengerti akan hukum. Mereka nggak mau kesulitan nantinya secara administrasi gitu, ketika ingin mendapatkan layanan negara kan mereka nggak mau nantinya dipersulit atau sulit, sehingga ya sudah banyak sekarang yang ketika akan cerai mereka menempuh gugatan di pengadilan agama
Ya memang seperti itu, prosedurnya harus seperti itu. Kembali lagi soal resepsi pernikahan tadi, kalau yang gaya-gaya hajatan dengan prasmanan gitu, prasmanan itu kan makanannya itu sudah disiapkan di meja gitu kan, sehingga tamu undangan itu tinggal ngambil sendiri gitu, ngambil nasinya sendiri, ngambil ikannya sendiri, itu prasmanan. Itu masih baru-baru, tradisi yang kayak gitu baru-baru. Tahun 80-an, 90-an masih belum ada. Apalagi di pedesaan kan, belum ada. Yang ada itu kan kalau di pedesaan itu dulu hajat itu ya kita kayak makan di rumah, disuguhi nasi, nantinya disuguhi sayur gitu per kelompok yang datang. Jadi ada perbedaan di situ, ada perkembangan di situ. Kalau sekarang prasmanan, sebutnya prasmanan itu gaya-gaya Eropa kan, itu gaya-gaya Eropa. Kalau yang ada tradisi lokalnya, tradisi lokal di daerah itu ya kayak orang makan di rumah gitu, duduk di tikar gitu. Nanti satu rombongan berapa orang gitu, 5 orang atau berapa orang ya disuguhkan nantinya nasi, bakul nasinya, ikannya, kemudian apa itu sayur-sayurannya, semacam sayurannya, buah-buahannya disuguhkan. Jadi melingkar di situnya, memutar. Nanti datang rombongan dari kampung yang lain, datang juga satu kelompok lagi, seperti disuguhi lagi nasinya. Seperti ya gaya-gaya makan di warung Sunda lesehan gitu. Kalau di itu ada kan lesehan di rumah makan gitu. Ada perkembangannya, termasuk tadi tenda juga ada perkembangan. Dulu kan nggak ada tenda, sewa tenda gitu. Nggak ada. Yang ada itu ya masyarakat atau warga sekitar, tetangganya kerja bakti, bikin dari terpal, tiangnya bambu, dekorannya itu ya nanti batang pisang, pohon beringin, bunga-bungaan. Jadi tidak menggunakan jasa dekorasi. Kemudian yang membedakannya lagi, kalau dulu kan usaha-usaha jasa catering itu kan belum ada, jarang gitulah. Sekarang juga kan jarang kalau di perkampungan yang ketika mereka hajatan menggunakan jasa catering, jarang. Ya lebih kepada tetangga, yang hadirnya itu kan tetangga, yang datangnya, yang masaknya tetangga. Bahan baku yang disediakan untuk acara hajatan memang kalau di kampung itu lebih besar, lebih banyak. Jadi kalau hajat itu kan misalkan ada ibu-ibu yang masaknya di dapur ada 50 orang misalkan, itu kan kebutuhan makan mereka sehari 2 hari itu kan yang ngambil dari tempat yang hajat juga, karena kan ibu-ibunya kan masak di situ. Jadi nanti ketika jam makan siang mereka akan ngambil yang dari tempat hajat, makanan yang sudah jadi, yang sudah matang, ikannya, nasinya, sayurnya dibawa pulang, bawa mereka sebaskom untuk dikasih makan ke keluarganya yang ditinggalkan di rumah kan, karena kan nggak masak nanti bapak-bapaknya di rumah atau anak-anaknya, jadi ibunya yang pulang. Jadi udah kelihatan tuh, kalau sekali jam makan saja itu yang ngebantu di dapurnya 50 orang, seorang satu baskom bawahnya untuk misalkan 5 porsi, berarti seorang 5 porsi, 50 orang berarti berapa porsi? Kalau 50 orang berarti 50 kali 5 250 porsi. 250 porsi kan banyaknya, 250 porsi sama dengan 250 undangan bro. Sekali makan ya itulah ya, memang namanya pergeseran tradisi itu kan pasti ada seiring dengan zaman gitu. Kalau dulu kan pengeras suaranya untuk nyebutkan tamu yang datang itu, selamat datang untuk tamu dari gitu kan ada itu kan semacam MC-nya itu. Kalau dulu nggak ada sound juga, nggak ada sound system, yang ada itu kan paling banter speaker masjid, toa masjid tuh,
Toa masjid kan sudah ada udah lama itu. Ada toa masjid itu tahun 80-an sudah mulai ada. Paling pakai toa masjid gitu. Suaranya. Yang berubah lagi tradisi resepsi hajatan ini apa ya? Selain itu hiburannya juga, hiburan. Kalau dulu kan hiburannya itu ya memang musim-musimnya layar tancap gitu, yang jarang orang nonton, film-film layar tancap itu masih ada. Hiburan-hiburan tradisional juga masih ada, sama di berbagai daerah ketika hajatan itu ada hiburan tradisionalnya. Tapi di era sekarang ini kan sudah bergeser memang hampir semua orang yang hajat itu menggunakan hiburan sekarang, tapi lebih kepada hiburan untuk penyambutan tamu. Paling ya sebatas organ gitu, organ tunggal gitu. Cukup dengan satu pemain keyboard, kemudian satu atau dua orang penyanyi, jadi lebih murah, jadi untuk biaya hiburannya lebih murah. Modernisasi memang mau tidak mau akan menggeser pada tradisi-tradisi yang sudah ada sebelumnya. Seiring dengan berbeda generasi, seiring dengan mengikuti perkembangan zaman, termasuk juga ikut terpengaruhi oleh tradisi-tradisi dari luar Eropa. Yang paling banyak pengaruh ini kan Eropa. Tradisi dari Eropa semakin mewarnai. Oke, mungkin sebagian ada yang sudah mengalami ini karena mungkin ada yang seusia saya atau di atas saya. Tapi mungkin untuk generasi milenial masih belum mengalami juga hal-hal seperti ini. Banyaklah ya perbedaan tradisi-tradisi pernikahan, hitanan, yang hajat-hajat itu banyak yang sudah mulai bergeser, mulai berubah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi reuni pengingat kita akan masa lalu, akan kenangan-kenangan kita bersama orang-orang yang kita kasihi dulu, dengan keluarga yang sudah tidak ada. Saya Bung Warta tetap semangat berbagi pengalaman dan pengetahuan, ngopi bareng Bung Warta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.